Oke, let's be clear. Kalau misalnya lu nggak suka film yang fasenya itu lambat, kagak usah coba-coba nonton film yang satu ini. Kalau misalnya lu ngarep setiap 10 detik sekali bakal ada jump scare, sampai jantung lu udah bukan mau copot lagi, tapi udah sampai kayak diskotik di dalam kayak begini, udah. Jangan nonton ini. Meskipun judul dari film ini adalah kesurupan massal, jangan pikir kalau misalnya dari menit pertama sampai menit terakhir itu isinya kesurupan semua, bos. Ya, buat kalian yang gak suka film dengan tipe dialog yang panjang, yang banyak, bang, fetish gue adalah sound effect yang kenceng, yang nah, gue gak bisa hidup tanpa scoring-scoring horror kayak begituan, bang. Udah ya, kalau buat kalian yang berpikir seperti itu, jangan coba-coba nonton film ini. Nanti kasusnya sama persis kayak film Long Legs atau film Sakaratul Maut. Sumpah, ini lagi-lagi udah gak ngomongin lagi masalah kualitas sebuah film. Ini bukan ngomongin bagus atau enggak. Ini udah ngomongin masalah selera. Ini balik ke selera masing-masing. Kalau emang selera lu gak bisa nonton film yang dialognya banyak, maunya yang sound effect horror kenceng asal main jump scare doang, jangan nonton film kayak beginian. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blon. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian, Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Oke, kemah terlarang kesurupan massal. Ya, dari judulnya saja sudah tidak meyakinkan sama sekali. Jadi kalau kalian udah follow Instagram ngelantur_iden, silahkan di follow. Gue selalu story kalau lagi pengen nonton film gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu nih kegiatan gue hari ini, bang, lu lagi nonton apa hari ini? Follow Instagram ngelantur gitu ya. Dan gue udah kasih tahu gitu, pas lagi mau nonton film ini, dari judulnya udah kagak jelas ya. Dan memang gue nggak punya ekspektasi apapun terhadap film ini. Gue udah pasrah begitu aja ketika masuk ke ruangan bioskop, karena gue menganggap ini film bakalan sampah gitu. Karena ya ini trailer udah beberapa kali dimunculin sebelum gue nonton film-film lokal yang lain, dan ya isinya bener-bener literally kesurupan doang gitu. Kayak lu harapin apa dari film yang judulnya kesurupan massal? Kayak ya udah paling isinya bakal kesurupan doang gitu kan. Tapi ya, lagi dan lagi ketika kita punya ekspektasi yang cukup rendah terhadap sebuah film horor lokal, disitulah magicnya bekerja. Dimana malah jadi bagus filmnya. Iya, dari opening scene film ini aja udah berasa kalau misalnya sutradaranya tuh punya taste. Itu kerasa banget. Jadi gini, kalau misalnya kalian udah saking seringnya nonton film, udah berkali-kali, beratus-ratus kali nonton bioskop gitu ya, kalian tuh akan otomatis punya insting gitu. Dari opening scene aja udah akan bisa ngejudge, bisa ngenilai ini gambaran filmnya akan seperti apa. Karena memang opening scene itu salah satu hal yang fatal ya. Karena ya opening scene itu adalah hook untuk menarik perhatian audiens. Jadi kalau misalnya opening scene-nya aja udah cringe mampus, udah selesai tuh film. Nah, di sini sederhana aja sebenarnya. Cuman ada dua orang dengan dialog yang begitu mengalir tanpa musik sama sekali. Yang satu itu adalah penanyanya yang pengen menanyakan kejadian di masa lalu, dan yang satu adalah yang mengalami kejadian tersebut sebagai narasumbernya. Karena ya satu orang ini yang nanya itu pengen ngebuat buku dari kisah tragis yang dialami orang si narasumber ini gitu. Yang dimana ini adalah mengisahkan pada tahun 2016 di hutan Wano Alus terjadi sebuah kesurupan massal yang begitu viral, sempat di-upload juga di Twitter, bahkan sampai dibikin jadi novel. Nah, ini dibikin jadi filmnya sekarang. Nah, memang adegan opening scene ini kesannya sederhana gitu. Kalau misalnya gue jelasin ya udah gitu doang, biasa aja bang opening scene-nya. Tapi buat gue yang udah berkali-kali menghadapi film-film horor lokal yang opening scene-nya cakadul mampus gitu ya, yang udah bikin gue ilfeel duluan, ini elegan banget pendekatannya, actingnya mulus, realistis, bener-bener kayak dua orang yang baru pertama kali ketemu. Bahkan ada beberapa dialog yang agak terkesan canggung, dan itu luar biasa gitu dari opening scene-nya. Dan mereka berjalan gitu, kamera nge-tracking, dan tiba-tiba kamera tuh panning ke arah kanan, tetap di lokasi yang sama, tapi tiba-tiba kondisinya sudah berbeda dengan color grading yang agak di-touch sedikit, yang menandakan situasi dan kondisi yang sudah berbeda. Artinya ini di masa lalu. Transisi yang begitu smooth yang buat gue, oh man, cakep banget. Dan satu hal yang langsung gue notice,
lensanya pakai anamorphic. Cakep bener. Itu bener-bener tajem, bokehnya cakep gitu. Dan dari pemilihan lensanya aja, di titik itu gue langsung ngerasa, oh ya ini kayaknya gue salah ya. Salah untuk menaruh ekspektasi. Kayaknya ini film yang gak asal-asalan dibuat. Ini film yang cukup niat dan sutradaranya memang punya taste. Ya memang film ini lagi-lagi sebenarnya asal muasalnya itu dari thread viral Twitter gitu ya. Cuma bedanya untuk film ini itu kan dari Twitter tuh udah diadaptasi jadi novel dulu gitu. Nah dari novel baru diadaptasi lagi jadi skenario film. Jadi ini yang membedakan ya kalau misalkan compare sama film-film horor lokal yang gua bahas sebelumnya yang sampah-sampah itu yang cuman dari thread viral Twitter kayak begituan. Itu biasanya udah dari Twitter langsung diadaptasi, kita langsung bikin skenario filmnya. Nah, sedangkan di sini udah punya struktur cerita yang kuat karena udah ada novelnya, gitu loh. Jadi udah kompleks secara cerita, lebih enak untuk kita bongkar pasang ulang untuk dibikin jadi skenario film gitu. Jadi base-nya tuh udah nyaman gitu, nggak usah mikir terlalu keras lagi mau dibikin gimana lagi nih ceritanya gitu orang cuma dari Twitter. Kan biasa itu yang selalu gue pertemukan permasalahan. Makanya selalu kalau yang film kayak begituan plot ceritanya acak adul gitu, kagak jelas gitu, cuman satu layer tok doang. Di sini ternyata kompleks gitu. Yang gue pikir cuma ngomongin kesurupan massal dari awal sampai akhir, ternyata banyak banget layer yang bisa kita bedah. Yang dimana film ini ternyata ngebawa-bawa aspek budaya Jawa yang cukup kental. Bahkan di sini gue belajar mengenai filsafat Jawa ya dikit-dikit gitu. Di dalam diriku ada banyak aku, sangat banyak aku. Di dalam diriku, di dalamku ada banyakku. Mengenai konsep Wahyu Makutoromo, bahkan ada teater Jawa juga di sini mengenai Roro Putri di klimaks filmnya, bahkan dengan penggunaan bahasa kromo inggil atau kromo alus. Jadi dalam bahasa Jawa kromo alus atau kromo inggil ini dipakai khusus untuk orang yang terhormat gitu ya, atau misal orang yang lebih tua gitu baru pakai kromo inggil. Dan gua lagi-lagi nggak tahu karena gue bukan orang Jawa. Jadi kalau kalian yang orang Jawa yang udah lebih familiar dengan logatnya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Menurut kalian udah cukup halus belum gitu ya? Dialognya udah natural belum orang-orang di sini? Karena banyak banget yang pakai bahasa kromo inggil ini gitu. Kamur kaning sang rojo, sang pangeran ketah pilihan ananing pilihan kang balik amrah. Dan buat gua yang non Jawa, jadi gua akan mewakili orang-orang yang Chinese lah, yang Sunda lah, yang Batak lah gitu ya. Dimana ya buat gua ngerasa dialognya natural-natural aja gitu. Beda kayak film Sumala, memang itu kerasa sekali. Aktor-aktornya tuh ya apalagi yang bocil ya, ketika pakai bahasa Jawa tuh aduh kayak maksa gitu. Kerasa masih ngehafal. Di sini semuanya kayak udah fasih banget terhadap bahasa Jawa kromo inggil ini. Jadi memang gue harus apresiasi nih ya untuk penulis skenario, kalau nggak salah Mbak Lela Laila ya yang nulis film ini, dan memang keren banget. Bahkan dari penulisan karakternya tuh cukup detail gitu. Dari karakter utamanya misalnya yang namanya Rini ini, dimana dia itu selalu benci dengan dirinya sendiri karena dia itu kan punya asma ya. Jadi dia itu kayak paling lemah di antara teman-teman yang lain. Jadi ketika mereka camping bareng pramuka gitu ya dia jadi kayak beban gitu di kelompoknya dia, dan dia selalu benci itu. Makanya ketika dia ngomong, dia itu suka banget sama karakter Roro Putri, yang dimana dia harus mementaskan karakter tersebut gitu ketika lagi ada pementasan seni. Dimana Roro Putri ini dia suka karena dia itu dianggap paling lemah padahal dia yang paling kuat. Atau bahkan gue cukup kaget film ini ternyata punya antagonis. Anjir, jarang-jarang kan film kesurupan massal nih, film dari kisah nyata tapi ada antagonisnya. Gua nggak tahu ini apakah orang yang beneran dari kisah nyata tersebut atau misalnya rekayasa. Pokoknya ya yang gua rasa ini menambah kekayaan dari filmnya gitu. Dimana ada karakter antagonis yang punya misi rahasia sendiri, yang itu berhubungan dengan filsafat Jawa juga yang bisa gue pelajari juga. Bahkan konflik di film ini juga melibatkan makhluk-makhluk dari dimensi lain yang dikoneksikan lewat teater Jawa ketika mereka lagi melakukan pentas seni di camping pramuka ini. Jadi semuanya menambah kekayaan cerita dari film ini sehingga kita bisa nyaman terus ngikutin filmnya. Makanya gue gak heran kalau misalnya durasi dari film ini adalah 1 jam 50 menit tapi judulnya kesurupan massal. Kayak terus lu mau ceritain apa gitu kesurupan massal 1 jam 50 menit, anjir 2 jam lu bayangin. Ternyata memang banyak nih ceritanya gitu. Meskipun lagi-lagi ya, buat lu pada yang expect kalau misalnya film ini akan mengerikan dari menit pertama, ya jauhin lah ekspektasi itu. Bahkan ya udah lu mending gak usah nonton deh, karena ini film yang gak tepat buat lu berarti gitu. Karena di film ini kalian akan memasuki bagian mengerikannya, bagian kesurupannya itu setelah 1 jam, lu bayangin. Gue sempet cek, jadi ketika mulai masuk kesurupan, jadi kayak gue baru lihat HP, anjir udah 1 jam gitu. Jadi selama 1 jam build up cerita doang.
selama 1 jam lu akan ditawari dengan ya penampakan cewek yang pakai selendang gitu ala-ala Badarawih di KKN Desa Penari ya gitu-gitu doang yang sama sekali nggak serem buat gua gitu. Atau misalnya orang yang tiba-tiba muntahin beras ya agak ngilu-ngilu dikit lah. Atau misalnya ular hitam gitu yang dimana gua harus apresiasi lagi-lagi ya, itu CGI-nya keren banget gitu. Gua pikir awalnya ini ular beneran. Ternyata pas gue lihat lagi lebih detail, ini visual effect anjir, ini CGI, tapi cukup mulus untuk kategori Indonesia ya. Karena biasanya kalau misalnya ular-ular gini sampah banget CGI gitu kalau lihat horor lokal belakangan ini kan. Lah ini mulus banget CGI, bener-bener kayak ular asli gitu, meskipun ada bantuan dengan cahaya yang lebih kurangin, lebih gelap gitu supaya ularnya nggak terlalu kelihatan lah gitu ya palsunya. Tapi ya lagi-lagi kalau kita ngeliat dari aspek horornya ya udah gitu-gitu doang gitu selama 1 jam pertama. Baru nanti masuk kesurupan yang mulai lebih mengerikannya lagi itu setelah 1 jam. Dan ya meskipun di titik itu gue sebenarnya ngakak ngeliat orang kesurupan terus pakai bendera gitu ya, yang lo tau lah ya, itu di trailer juga muncul. Ya gue ngakak karena gue langsung keinget orang yang meme Siapa namanya? Di mana rumahnya? ya jujur aja itu si cowok pas lagi kesurupan gue malah ngakak gara-gara keinget itu gitu. Cuman untungnya adegan berikutnya itu cukup mengerikan di mana gue langsung keinget dengan scene kakek-kakek di Midsommar, bos. Kalau kalian nonton ya harusnya udah lebih paham lah ya. Jauh banget lah kalau misalnya aku compare sama Midsommar, jauh lebih serem di Midsommar. Cuman di film ini tetap kayak agak ngeri dikit, agak ngilu dikit gitu. Nah, tapi masalahnya setelah adegan klimaks yang pertama itu ya, di mid act-nya ini ibaratnya ya, setelah 1 jam, jangan pikir aspek horornya akan meningkat terus seperti grafik yang naik gitu. Enggak. Ini kayak tetap mutar lagi di sini-sini lagi gitu ya. Ya itu dia, makanya yang dari awal udah gue peringatin, jangan coba-coba nonton film ini kalau nggak suka fase lambat, karena banyak banget dialog, lebih banyak kita ngikutin cerita dari karakter-karakter di film ini, ngikutin camping pramuka, udah sesimpel itu, build up ceritanya yang lebih difokusin. Tapi justru buat gue pribadi ketika menilai film secara objektif, build up cerita inilah yang membuat filmnya jadi rapih, jadi ada pendalaman karakternya. Dan memang yang harus gue akuin, dialog-dialog itu bagus-bagus semua ya, acting itu natural semua. Ini antara yang jago adalah sutradaranya ngedirect puluhan siswa SMA di sini, atau memang karena scriptwriter juga yang memang luar biasa luas sekali penulisannya gitu, sehingga ya aktor-aktor tuh nyaman aja ketika menyampaikan dialog-dialog gitu. Dan gue yakin sih sutradara dari film ini gak maksa para aktornya itu untuk stick to the script gitu, karena biasa yang stick to the script itu yang biasa bikin kelihatan kayak baca gitu, kelihatan kayak ngafal. Sedangkan kayak di sini lebih kayak udahlah lu natural aja ngomong, kayak improvisasi aja. Karena gue lihat banyak sekali improvisasi sehingga natural sekali, ekspresinya tuh enak banget. Dan yang bikin gue tambah happy lagi, ini dari kemarin kan gue ngomongin masalah sound effect gitu, musik orang terlalu kenceng, terlalu over, terlalu lebay. Di film ini akhirnya kejawab, bos. Jawaban gue, bos, ada juga nih film horor yang jarang banget pakai musik horor. Nah, kalau lu nonton, makanya lagi-lagi nih, kayak gue udah bilang tadi, kalau misal lu yang ngarepin jantung bakal diskotik karena musik horor, kalau lu sukanya kayak gitu ya jangan nonton, karena ini film jarang banget pakai musik horor. Hening lebih banyak dialog, ya udah cuman pakai suara ya di sekitarnya aja gitu, suara udara, suara hutan gitu, dadaunan, udah. Sisanya ya benar-benar cuman dari dialog doang. Tapi gue lebih nyaman ngikutin yang seperti ini gitu. Jadi bikin betah nontonnya, ditambah actingnya yang bagus, dan sutradaranya juga berani main long take gitu, dialog panjang pakai long take, ngikutin orang lagi jalan gitu dari ujung ke ujung. Gila, itu mungkin bisa take berapa kali, tapi ya keren gitu saudara, gue akuin mantap. Tapi gimana bang dengan acting kesurupannya bang? Nah ini yang dari awal gue agak takutin gitu pas lihat trailernya, kayak aduh ini pasti cringe mampus nih kalau orang kesurupan gini disuruh acting, aduh udah angkat tangan gue. Ternyata bagus gitu, bahkan gue cukup ngeri gara-gara acting mereka teriak-teriak kayak gitu, suara melengking ya, meskipun yang cowok agak tolol sih menurut gue. Kalau yang cowok sih agak kocak sih gue sumpah. Tapi yang cewek-cewek ketika teriak dengan suara yang kayak merings kesakitan gitu ya. Ada satu orang yang ketika dia lagi mau dicopot gitu kain kafannya, jangan dilepas, jangan dilepas. Itu anjir, gue langsung deg-degan sih nontonnya sih. Karena emang pada dasarnya manusia itu basically nggak tahan denger orang lain teriak kesakitan gitu. Karena kita makhluk sosial. Jadi kalau misal ada orang yang kesakitan, kita pasti ikut menderita juga. Dan satu hal lagi yang bikin gue shock ya, ketika gue cek, ini ada satu pemeran utama yang namanya Rini, ini diperankan sama Kalista Arum. Dan pas gue tonton tadi tuh, gue ngerasa kok mukanya familiar gitu. Kayaknya pernah gue tonton film dia sebelumnya, bahkan pernah gue review filmnya dia. Dan kayaknya nggak lama, baru-baru ini gitu. Gue pikir siapa gitu, gue ingetnya tapi nggak keinget gitu. Dan ketika gue cek, Aku Sayang Kamu, ending credit scene, selesai filmnya. Ending anjing emang, ending anjing. Ini literally ending anjing ini. Gue sampai
trauma gue kembali lagi langsung. Perjanjian setan, bos. Gila gak tuh? Ya, tapi ini membuktikan artinya memang bukan dia yang aktingnya sampah. Artinya memang direkturnya yang nggak bisa ngedirect aktrisnya supaya keluar natural gitu ketika acting. Actingnya jadi kayak hancur-hancuran di Perjanjian Setan. Lah di film ini bagus-bagus aja. Ya jadi kesimpulannya untuk film ini kalau kita ngeliat dari aspek horor emang kurang sih sebenarnya. Ya nggak terlalu seserem itulah. Bener-bener cuma ngandelin acting orang kesurupan. Tapi nggak ada setan gitu, nggak ada jump scare. Atmosfer horornya juga bukan yang tipe luar biasa kayak misal Lembayung sama Sumala. Menurut gue jauh lebih luar biasa kalau ngomongin aspek horornya gitu. Ini lebih kayak penceritaan yang rapi aja, karakter actingnya bagus. Tapi horornya ya mellow lah. Tapi ya semua itu ketolong karena penulisan skripnya yang bagus. Bahkan aspek budaya Indonesia ditambahkan dengan sangat kental. Terutama di bagian akhir ketika teater Jawa dengan visual yang di-shot begitu indah. Lightingnya, komposisi, tilt shift yang dipakai sehingga ada bokeh di sekitar. Cantik banget. Ya, kalau ngomongin visual, teknis, damn, bagus banget. Musiknya juga pakai gamelan Jawa. Cakep. Ya, tapi memang horornya aja sih sama beberapa pacingnya agak terlalu dikelama-lamain di bagian kedua sama di bagian akhir kayak malah ada yang beberapa yang terlalu cepet loh kok udah tiba-tiba jadi kayak begini. Itu yang gua sayangkan. Tapi ya overall akan gua kasih final score 6,8/10 alias kurang. Ini film yang udah termasuk oke dalam 2 bulan ini gitu ya. Ini horor yang matang gitu ya, meskipun kurang ngeri gitu. Jadi lagi-lagi ini ngomongin selera. Kalau kalian nggak suka film Fase Lambat, nggak usah nonton film ini. Sisanya kita debatin di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.